Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Menyikapi perkembangan yang sangat cepat terkait kasus penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang oleh Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan sebagai sebuah pandemi atau wabah penyakit menular karena penyebarannya yang begitu cepat. Banyak negara di seluruh dunia yang telah terjangkiti wabah penyakit ini, dan tidak terlepas juga negara kita, Republik Indonesia, yang hari-hari ini sedang berjuang di dalam menghadapi bagaimana untuk meredam dan menangani kasus-kasus yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, puji Tuhan hingga hari ini Kepulauan Nias, secara khusus Kabupaten Nias Selatan, Kota Teluk Dalam di mana kita ada, belum ditemukan satupun kasus atau yang terjangkiti virus COVID-19 ini. Itu patut kita bersyukur karena Tuhan yang melindungi, dan kita terus berdoa supaya kepulauan kita diluputkan dari wabah penyakit ini. Namun demikian, kita juga perlu menyikapi seperti apa yang menjadi himbauan pemerintah Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu yang lalu, dengan sikap yang benar. Sebagai orang yang percaya, kita perlu mengambil sebuah sikap yang benar di dalam keadaan yang demikian. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sebagai Gembala Jemaat GKPB Teluk Dalam hendak menghimbau saudara. Yang pertama, jangan panik. Tetap tenang dan percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada di dalam pengendalian Tuhan. Dan kemudian mari terus senantiasa kita menjaga kesehatan, kebersihan, ya, dengan berperilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian cukupkan diri kita dengan asupan gizi yang seimbang, ya, dengan memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, minum air mineral yang cukup bagi tubuh kita, mengkonsumsi makanan yang telah dimasak secara sempurna. Kemudian kita juga harus memastikan untuk memiliki istirahat yang cukup dan sesering mungkin, kalau mentari pagi ada, saudara, berjemur, ya, manfaatkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan melalui matahari, sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Kemudian kita harus selalu menjaga kesehatan atau kebersihan tangan. Dengan sesering mungkin kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, sehingga kotoran-kotoran, bakteri-bakteri atau virus-virus yang menyebar melalui tangan bisa senantiasa dibersihkan. Dan bagi saudara yang sedang batuk atau flu, saya menghimbau agar saudara menggunakan masker wajah supaya saudara tidak menularkan kepada saudara-saudara kita yang lain yang sedang mungkin daya imunnya sedang turun dan dia mudah dijangkiti oleh batuk dan flu. Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah kita juga esok hari, maka ada beberapa hal yang penting yang hendak saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, ibadah anak-anak yang setiap kali kita lakukan jam 8 pagi sampai jam 9.30 atau setengah 10 untuk besok hari Minggu tanggal 22 Maret kita liburkan. Jadi anak-anak berada di rumah saja, atau kalau mau anak-anak datang beribadah bersama dengan orang tua pada jam 10 siang nanti. Kemudian yang kedua, ibadah umum tetap kita selenggarakan besok tanggal 22 Maret pukul 10 pagi di Aula Keitaro lantai 2 dengan melakukan beberapa langkah-langkah antisipatif. Yang pertama, kita akan melakukan penyemprotan desinfektan di ruang ibadah sebelum dan sesudah ibadah selesai kita lakukan. Yang kedua, setiap jemaat yang memasuki ruang ibadah esok pagi, kami menghimbau supaya sebelum duduk di tempat yang telah disediakan, hendaknya membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan di meja asyar. Jadi saudara bisa melayani diri saudara sendiri, ambil hand sanitizer dan kemudian membersihkan kedua tangan saudara. Jika saudara membawa anak, juga tangan anak-anak saudara. Berikutnya saudara, langkah antisipatif yang berikutnya akan kita lakukan, kita akan mengatur sedemikian rupa tempat duduk dengan jarak duduk satu dengan yang lain
dengan sedemikian rupa sehingga kita mencegah ya kontak langsung atau bersentuhan langsung, sehingga ini akan memutus mata rantai jika ada virus-virus, bakteri-bakteri yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, bagi saudara sekali lagi yang sedang batuk atau flu, sebaiknya saudara menggunakan masker wajah, atau bila keadaan saudara cukup berat, sebaiknya tidak beribadah atau datang ke gereja untuk beribadah. Saudara bisa beribadah di rumah saja. Demikian himbauan ini saya sampaikan bagi kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.